percaya dengan kita. Jadi dia kenal dan dia percaya dengan kita, maka bisa dapat data. Oke? Kalau yang nggak kenal agak repot, dia nggak bisa dapat kasih data. Tapi tujuan pertama adalah apapun yang terjadi harus dapat data kan? Oke. Kalau bicara mengenai cara dapat data, ya itu kembali kepada cara bertanya. Mungkin presentasi Anda dengan saya agak sedikit beda. Oke, di sini presentasi kayak gimana modelnya? Bisa sharing? A, B aja. Impian. A, B, C, impian pertama. A, B, C, ya kan? A, B, C. Oke, saya juga pernah presentasi seperti itu juga. Oke, pas sesudah habis presentasi, apa yang Anda bicarakan? Bapak harus? Nggak harus. Ya udah dia apa? Ya udah ngapain saya buka? Apa yang kita tanya biasa? Dia langsung takut. Tuh kan ujung-ujungnya mesti keluar uang lagi nih kan, benar? Loh, ini kan cuma minta data kok. Oke? Nah, saya kasih masukan buat Anda. Ya. Kalau biasa, hal ini saya sudah praktekkan. Saya suka cold calling dulu. Saya suka turun ke lapangan. Orang nggak kenal lagi jaga toko tuh, ya kan? Saya samperin. Saya bicara, anggap saya bicara rekening A, B, C. Saya bicara sama dia. A, B, C. Udah selesai saya bicara, saya tanya sama dia. Kok, menurut kau rekening mana yang paling baik? Sederhana? Sederhana? Dia pasti nunjuk yang paling banyak, benar? Nenek-nenek kalau ditanya juga tunjuk yang baik kan? Iya kan? Anak kecil ditanya tunjuk yang baik kan? Tunjuk yang baik kan? Ini Pak yang baik. Kalau di tempat Bapak punya yang kayak gini Pak, peminatnya banyak kan? Jawabnya apa? Banyak ya? Oke, itu ibarat mengarahkan dia supaya dia menjawab iya, benar? Ya kan? Banyak kan? Banyak. Hari ini saya nggak nawarin apa-apa, saya cuma kenalkan saja. Hari ini nggak dagang, kan kunjungan pertama. Besok baru dagang kita. Setuju nggak? Setuju? Hari ini saya nggak nawarin apa-apa, saya cuma kenalkan saja. Ini pernyataan yang buat apa? Buat dia merasa, waduh, kayaknya hari ini tidak ada intimidasi pemaksaan, betul? Jadi agak lega dia, secara psikologis dia lebih tenang. Jantungnya pun, denyutnya pun lebih stabil iramanya. Oke? Ya, hari ini saya nggak menawarkan apa-apa, saya cuma kenalkan saja. Bisa saya bikin contoh? Ya, bisa saya bikin contoh? Ya, habis Anda naik, bisa saya bikin contoh? Jangan biarin dia jawab. Pertanyaan jawabannya kan ada dua, iya dan tidak. Setuju? Bisa saya bikin contoh? Lahir tahun berapa? Dia langsung pusing, dia lahir tahun berapa toh? Tahun 70 bulan Maret. Nggak percaya Anda boleh tes. Saya sudah tes di lapangan kok. Ya, saya sudah coba. Toko yang pertama, toko kedua nggak kenal, benar-benar nggak kenal. Dari 10 ketemu ada 7 atau 5 dapat data. Oke, nggak kenal loh, benar-benar pure loh ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Menurut Bapak, engkau rekening mana yang paling baik? A, B, atau C? Jawabannya pasti yang paling baik, sesuai keinginan kita. Kalau di tempat Anda nabung hari ini punya rekening seperti ini, peminatnya banyak? Jawabnya, ya banyak ya. Banyak dia bilang, ya. Hari ini saya nggak tahu apa-apa, saya cuma kenalkan saja. Bisa saya bikin contoh? Lahir tahun berapa? Jadi sebelum dia jawab langsung, lahir tahun berapa? Langsung dia pindah, saya lahir tahun udah ada, jadi dia pindah langsung. Lahir tahun sekian, tahun 65 bulan April. Oh ya. Ada dong? Itu namanya saya tahu NLP itu tahun 2005, tapi saya sebelumnya saya sudah terapkan ini tahun 2002 sebenarnya. Oke? Ini dia pindah fokus. Pada saat dia pindah fokus, dia lupa sama yang pertama dong. Lahir tahun ini sama umurnya. Kalau ditanya lahir tahun berapa? Betul, itu secara alam bawah sadar langsung otak belakangnya bekerja langsung. Dia langsung sebut lahir tahun bulan berapa, sebutin kan? Pas sudah dia sebutin, di sini kan contoh sebulan nabung 2 juta. Anda lebih sesuai sebulan nabung
Dia kan tadi udah sebutin tahun bulan ya kan. Di sini kan contoh sebulan nabung 2 juta. Anda lebih sesuai sebulan nabung? Anda lebih sesuai sebulan nabung? Dia pasti berpikir kan? Anda hitung dalam hati Anda 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setuju? Paham ya? Kalau kita makan Kentucky di luar negeri, di Eropa maupun di Amerika maupun di Australia maupun di China sekalipun, kentangnya nggak pernah angus. Setuju nggak? Matangnya sama. Kenapa bisa gitu? Hah? Karena dia pakai waktu dong. Angkat kentang langsung. Gak ada cerita. Lu mau ngapain juga, itu kentang mesti diangkat. Udah jamnya dia bilang. Benar. Oke, di sini kan contoh sebulan nabung 2 juta. Anda lebih sesuai sebulan nabung. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Masih belum jawab? Ya. Bel berbunyi, kentang udah mesti diangkat. 2 juta, 1 juta, atau 500.000. Dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Berat ya. Dari atas ke bawah. 2 juta, 1 juta, atau 500.000. Paham? Ya, ada pertanyaan dari sini? Itu adalah standar yang saya suka pakai. Ya, ini simpel, sangat simpel. Jadi orang baru yang baru pertama kali belajar, lu cukup hafalin kayak gini, lu ketemu orang dan lu bicara. Oh begini toh. Sederhana, iya. Pakai 5 detik, hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. 2 juta, 1 juta, 500.000. Dapat data. Hore, dapat data gitu. Ini namanya duplikasi. Oke? Saya suka sesuatu yang standar, yang gampang diduplikasi. Kalau gampang diduplikasi enak. Seperti Anda tahu flu burung lagi musim ya. Di sini nggak ada yang kena flu burung kan? Kenapa dia terkena? Anda tahu kenapa dia terkena? Tahu kenapa? Halo? Kenapa terkenalnya? Karena duplikasinya cepat. Nah, ya kan? Kita bikin sesuatu yang simple. Easy. Ya. Apa itu KISS? Apa itu KISS? Ada yang tahu? Apa? Bukan kisah sepuluh celebrities ya. KISS, keep it short and simple. Kita bikin sesuatu yang sangat sederhana, sangat simple dan pendek sekali. Ya. Jadi kondisi kalau lagi makan, kadang-kadang lagi makan, di sebelah kita ada orang, kita presentasi sebentar, singkat. Menurut Bapak, rekening mana yang paling baik? Rekening A, B, atau C? C, dia jawabnya. Oke? Nah, kalau di tempat Bapak hari ini punya rekening seperti ini, peminatnya banyak nggak? Banyak. Anak kecil ditanya pun jawabnya banyak ya. Oke. Hari ini saya nggak naruh apa-apa, hari ini kagak dagang. Besok baru dagang, baru tahu. Oke, ya. Hari ini saya nggak tahu apa, ya. Saya cuma kenalkan saja. Bisa saya bikin contoh? Ini pertanyaan lah ya, tapi jangan sampai dia jawab. Aduh cepat nih. Bisa saya bikin contoh? Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa dipikir lagi. Oke, di sini kan contoh sebulan nabung 2 juta. Anda lebih sesuai sebulan nabung 1, 2, 3, 4, 5. Hitung dalam hati. Seperti kentang goreng, ingat ya, jangan sampai angus ya. Oke, tak, selesai. 2 juta, 1 juta, atau 500.000. Oke, itu cara simpel. Saya udah praktek. Saya pernah ke Atrium. Oh no, Atrium itu kan pertokoan spare part ya. Udah lagi sibuk. Ya, kalau lagi sepi tampaknya mesem mukanya. Gimana cara dapetin data ketemu orang kayak gini? Ya kan? Saya praktek. Singkat. Kita nggak bertele-tele. Ya, oke. 1 juta, oke. 500.000. Tujuan pertama adalah mendapat data. Simpel. Simpel sekali ya.
Oke, saya bicara mengenai duplikasi. Cepat. Terus ada standarisasi. Processing group ada. Oke. Gunanya duplikasi agar kita bisa tumbuh lebih cepat. Kalau duplikasi bagus, tumbuh kita lebih cepat. Kalau ada standarisasi, cuma dua hal ini mesti bisa dilakukan berulang. Baru bisa disebut duplikasi dan standarisasi. Dua hal ini mesti berulang, sifatnya mesti berulang. Oke. Ya. Dan hafalnya nggak banyak kan? Banyak hafalannya. Sederhana kata-katanya? Sederhana sekali kan? Udah dapat data kan? Oke, sudah dapat data kunjungan kedua. Ada yang bawa contoh ilustrasi? Bisa saya pinjam? Nah, two in one-nya ada? Oh, nggak bawa, nggak pernah pakai. Oke, saya lihat dulu ya. Ini dimatiin aja ya? Iya. Oh, bolak-balik ya? Bolak-balik. Oke. Pada saat kunjungan kedua, kenapa ini dibuat? Anda tahu kenapa ini dibuat? Kenapa ini dibuat? Anda tahu kenapa dibuat ini? Ini memakai bahasa konsumen. Kalau you kasih ini gimana dia? Keningnya mengkerut dia. Ya kan? Dia pun pusing. Ya kita bisa ngerti, tapi bahasanya bisa masuk, kita mesti jelasin dia lagi. Ya kan? Kalau ini simpel lah. Sangat simpel kan? Simpel sekali. Oke, ini contoh sebulan nabung 1 juta. Setahun berarti 12 kan? 10 tahun nabung. Oke, pengambilan dapat dilakukan kapan saja sesuai keperluan dan disesuaikan dengan dana yang ada dalam rekening. Paham dong? Kalau udah kayak gini ya? Oke. Sebetulnya kalau bicara mengenai nabung, you bisa taruh dimanapun juga, ya kan? Cuma beda, ini adalah konsep nabung untuk masa depan. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kena sakit kritis, terima 200 juta, waiver diisi. Oke, 1, 2, balik belakang. Bisa bantu saya, Bu? Oh ya, oke. Oke, udah cukup. Ibu pegangin bisa? Nah, tolong menjadi Ibu. Pegangin ya. Oke. Nah, baru 3 bulan nabung atau baru tahun pertama nabung, tiba-tiba kena jantung, kanker, stroke, ginjal, langsung terima 12 juta. Habis itu langsung terima 200 juta. Sorry ya. Habis itu premi dibayar oleh Prudential. Terus 10 juta terus sampai usia ini 55 ya. Ada yang 65, ada yang 55. Oke. Habis itu kita suka nanya sama nasabah. Kalau seperti ini, you taruh uang di bank 12 juta, bank bantu. Bank bantu. Jangan jual program, jual masalah. You boleh cerita ini, tapi you jual bank bantu nggak? Berapa persen bunganya? 1 bulan berapa? Tahun berapa? 12 kan? Kalau baru 3 bulan, ini kan cerita 3 bulan, di bulan keempat, baru 3 juta kan? Oke? Baru 3 juta, bang bantu berapa bang? 1 juta plus bunga. Paling dapat bunga kan? Tapi you udah di sini udah dapat 200 juta, tabungan diisi terus loh. Coba you kalkulasi 10 juta kali sampai 65 tahun berapa duit? Besar. Baru balik ke depan, balik ke depan tuh. Kondisi sehat nggak terjadi apa-apa, ada yang dirugikan nggak? Orang itu kagak mau rugi, setuju? Ada yang dirugikan nggak? Kondisi sakit terkena musibah, terbantu nggak? Balik belakang lagi. Terbantu nggak? Kondisi sehat nggak terjadi apa-apa, ada yang dirugikan nggak? Kondisi sakit terbantu nggak? Kita pengkondisian dua masalah, ya kan? Oh, terbantu. Habis itu rawat inap, jelasin lagi. Sehari dikasih berapa? Dibacain, ya kan? Rawat inap lah, berapa lah, ya kan? Oke?
operasi, ya, kecelakaan, meninggal di grasi. Bagus ada rekening ini. Jadi kalau kita bicara ini ya, kita mesti bicara yang excited. Wah, semangat. Jadi dia bagus kan? Yuk kasih rem langsung. Shit. Kasih rem. Anda pernah bawa mobil ya kalau lagi kencang larinya? Wow, saking kencangnya tiba-tiba Anda rem. Shit, gimana mobilnya? Oleng nggak? Oleng kan? Nah, kita bikin oleng sedikit gitu. Jadi kita udah jelaskan, udah semangat ya kan? Wow, udah berapi-api. Maaf, Pak. Lu pakai yang tadi. Gak semua orang bisa masuk rekening ini. Dari 5 aplikasi masuk, 1 atau 2 suka bermasalah. Malah kadang-kadang 5 bermasalah. Boleh nggak saya tanya Anda? Bisa bayangin nggak? Orang yang dikasih lihat, wih bagus ya, nanti dulu. Dikasih lihat, wah udah jelas luar biasa semua. Nanti dulu. Nggak semua orang bisa masuk. Ini saya punya pengalaman tersendiri. Ya, saya punya pengalaman. Saya belajar teknik ini sebetulnya dulu sebelum saya join di Indonesia, saya agent IG Lipo, tau? IG Lipo. Saya di sana selama 7 bulan. Saya pernah mau close satu case 72 juta premi tunai setahun. Terus waktu itu saya udah kunjungan udah sampai ke 7 atau ke 8 kali, nggak closing, ya. Akhirnya saya ketemu dengan satu senior leader yang dari Lipo Life, dan dia cerita mengenai teknik penasaran. Saya dengar sekilas, terus saya pikir di dunia ini sebetulnya ilmu penasaran itu penting, harganya mahal. Dia tahu nama mahal. Itu Bandar Buntut, tahu? Di sini masih ada Bandar Buntut. Itu kaya dari mana? Orang penasaran. Saya ada satu nasabah masuk sama saya 2 juta. Ini saya pernah cerita kali ya. Oh, bisnisnya bagus ya. Dia masuk 2 juta, istri 1 juta, anak 500. Luar biasa kok. Enggak. Selama ada di dunia ini masih ada orang penasaran, saya masih mampu bayar. You punya asuransi juga. Oke dong, pernyataannya cukup positif sih. Biarpun dari segi bandar. Oke? Saya pikir ya, oke juga ya. Bagus ya, bermasukan buat saya. Penasaran. Nah, kita tahu kalau kita tahu lagi jalan-jalan ke mall, ada bioskop, ada apa? Ada dia punya pelang, film apa? Ada lihat kan? Waduh, orang yang kagak mau nonton jadi lihat sekali jadi pengen masuk nonton, betul? Habis nonton keluar ya biasa aja gitu, ya kan? Benar? Ya, kenapa? Ilmu apa yang dia pakai? Penasaran. Itu saya pernah lihat orang kalau lagi main judi, itu kalau ada 2 kartu lagi dipilih, wah pilihnya lama banget tuh, seperti orang seperti mau apa? Ke WC pun nggak seperti itu saya pikir. Ini lebih parah dari WC saya pikir ya. Dia pilih, waduh tegang, sangat tegang, gemeteran tangannya. Ya. Saya tanya, kenapa ini buka seperti itu? Buka selesai kan, ngapain lama-lama gitu kan Pak? Disusah diri sendiri ya. Enak dia Pak. Enak kayak gini dia Pak. Ya, sebetulnya ilmu itu mahal harganya. Seperti iklan-iklan di TV kita lihat, wah ya, penasaran nggak? Ya, kayak McDonald kadang-kadang suka nawarin yang mainan-mainan itu. Padahal mainannya sih, aduh, kita lihat pun bukan terlalu hebat banget ya, biasa-biasa aja ya. Tapi bikin anak kita penasaran. Tiap kali kalau McDonald, beli itu mainan. Jadi kan larinya seperti itu kan, penasaran. Ilmu penasaran itu luar biasa sekali. Oke, jadi saya kembali lagi, udah jelaskan, udah semangat, tuh atmosfer udah naik kan, stop, masih stop. Gak semua orang bisa punya rekening. Jadi 5 aplikasi masuk, 1 atau 2 suka bermasalah, malah kadang-kadang 5 bermasalah. Saya coba tes ini di pertemuan ke-8 atau ke-9 saya udah lupa, closing langsung 72 juta cash loh. Waktu saya di Lipo Life, saya kaget, wah luar biasa, ilmu penasaran ya kan. Oke, nah, saya coba aplikasikan di Indonesia pelan-pelan. Oke, saya coba masuk ke Indonesia, saya coba aplikasi, tapi masih belum sempurna sekali. Oke, nah saya coba closing di Indonesia 1 case ya, dimana orang ini sudah pernah masuk asuransi lain. Saya tahu dia baru masuk 32 juta, Saya ketemu dia, saya ngobrol sama dia. Oh, Ko Paufa, saya tahu Ko Paufa baru masuk ya, saya tahu dia baru masuk dari sama kawan saya, tapi saya nggak suruh dia batal, tapi itu teruskan.
boleh nggak kok Papa, saya kenalkan sesuatu yang bagus dari Prudential. Dia ambil asuransi ibu. Saya datang tawarkan lagi dia. Saya bicara sama dia. Oh bagus ya, tapi saya sudah masuk, percuma dia bicara sama saya, dia bilang 32 juta loh. Nanti uang saya nggak cukup lagi, ya kan? Dia buka aneka topi di apa? ASMK tau? ASMK tokonya nggak gede, kecil, paling ya seukuran gini deh. Jualnya topi anak-anak. Tapi kalau saya kasih gambaran kan, minimal kan Anda tahu, saya bilang setidaknya, daripada nggak tahu bahwa di dunia ini ada rekening kayak begini Pak. Penasaran nggak ya? Ada begini Pak, daripada Bapak nggak tahu sama sekali loh. Benar juga ya. Ayo tahu berapa? Tembak langsung kan? Ayo tahu berapa? Oke, ya langsung. Oke udah. Proses, saya ke rumah dia. Tapi sebelum saya jalan, dia bilang, Supadi saya janji loh ya, saya nggak pasti masuk loh. Itu pernyataan pertama kan? Wah. Tapi ya sebagai seorang agen asuransi kita harus pede bukan? Wah, leader bilang, wah harus yakin, pede ya kan? Semangat. Bikin ilustrasi ya, saya bikin sesuai yang 32 juta itu, saya bikin 30 juta untuk istrinya dan dia sendiri 35 juta saya bikin. Oke? Hari hanya ya setahun. Saya ke rumah dia hari H, saya mau ke rumah dia. Kebetulan rumahnya itu agak kelok-kelok, itu di daerah dekat Tuku 3 tau? Ya, saya telepon dia sekali lagi untuk konfirmasi. Oh Papa, kalau nggak salah saya kemarin janji sama Papa sore ya. Jadi jangan naik. Papa, saya hari ini datang ya. Oh nggak salah ya kan? Iya. Kalau gitu saya datang ke tempat ya. Terus dia ngomong satu kata lagi. Saya nggak janji loh ya mau masuk tidak. Berapa kali ngomong? Dua kali. Wah kacau ya. Udah statement yang kedua kali ya. 2 kali. Oke, tapi kita mesti tetap semangat kan? Oke, nggak mau nyerah kita. Ini. Oh nggak apa-apa Pak. Minimal Bapak tahu Pak. Daripada Bapak penasaran. Ya nggak pernah ya kan? Ya, minimal Bapak tahu bahwa di dunia ini ada rekening kayak begini Pak. Ya kan? Oke. Terus yang silakannya saya lupa nanya lagi. Kan itu benar-benar crowded, daerahnya macet sekitar jam 6 jam 7 itu macet sekali. Supaya saya nggak salah, saya telepon dia sekali lagi. Aduh salah, tadi nggak nanya tempatnya di mana, ya kan? Bapak, sorry saya mau nanya lagi. Tempatnya lokasi di mana? 3 kali. Tadi berapa kali dong? 2 kali ya? 3 kali. Lokasi tempatnya di depan itu dia kebetulan ada warung rokok ya, di depan rumahnya. Ya. Jalannya saya udah lupa, jalan apa saya udah lupa. Pak Parti, waduh ngerepotin nggak enak Pak Parti. Tapi ya saya cuma lihat aja ya. Berapa kali ngomong udah? Udah, ya kan? Oke, sudah sampai ke rumah dia, tak buka pintu. Dia terima saya seperti orang bilang, ya sudah lah masuk. Ya, duduk ya. Biasa kalau udah duduk kita ngobrol. Ini kisah nyata. Ini benar-benar saya alami sendiri. Ya, saya alami sendiri. Ini tahun berapa ya? Tahun 2001 akhir, pertengahan kayak sini ya. Oke. Terus udah itu dia setelah istri keluar, saya nggak mau tembak dia dulu karena dia baru masuk 32 juta 1 tahun loh, cash tunai loh. Oke, saya bicara sama istri. Kemarin saya lihat tuh istri terus ngomong, untuk engkau kalau nggak ada, untuk istri kan nggak ada salahnya. Tapi istri sudah ada, dia bilang Sewu New York Life. Dulu kan Sewu kan, sekarang Sequis ya. Saya buka, saya bicara. Saya bicara sama seperti tadi saya bicara depan Anda. Oke, wow, semangat kan, atmosfer naik kan. Kasih rem. Tapi maaf Bapak, gak semua orang bisa masuk rekening ini. Dari 5 aplikasi masuk, 1 atau 2 suka bermasalah. Malah kadang-kadang 5 bermasalah. Udah dari saya, begitu ya. Sesuatu yang benar-benar gak ada apa, berharga, beda. Orang pengen dapatin ya. Sesuatu yang murah gimana? Orang buang kan? Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak saya tanya? Keluarin apa? SPAJ. Bisa ada yang bawa SPAJ sini?
Nih bawa SP aja. Ada. Mohon bantuannya. Oke. Pasti ada. Alhamdulillah. Oke. Gitu ya. Oke. Saya langsung mulai bertanya dari halaman 2. Saya tanya nomor. Saya suka tanya nomor 3. Dulu saya suka tanya dari nomor yang pertama, nomor 1, ya. Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Oke. Saya tanya, mohon jelaskan, apakah ada saudara ayah ibu, ya, saudara kandung yang kena diabetes? Saya lihatin istrinya, loh. Ada loh. Oh, dia pun lihat saya loh. Pun tegang dia loh. Saya sehat, dia bilang. Dia pernah lihat orang interview kerja. Pernah lihat orang interview kerja. Pernah ya? Gimana? Yang supervisor itu pernah? Enggak, orang baik-baik. Oh, saya orang baik, Pak. Ini ada surat dari kepolisian, Pak. Saya buat tanya itu kan. Yang mau kerja gimana? Menunjukkan bahwasan dia pantas diterima. Setuju? Ya kan? Waduh. Tadi sih di jalanan boleh ngomong, saya nggak pasti ya. Tapi kalau udah gini, ada yang sakit diabetes, Pak? Enggak. Saya sehat kok. Ya kan? Oke. Jantung? Enggak, jantung saya sehat. Jadi dia berusaha meyakinkan saya jadinya. Posisi beda. Satu sama. Ya. Ya, kita harus punya postur. Ya, seorang agen asuransi nggak boleh ngemis. Tolonglah Bu lah, maksudnya. Tolonglah, ya. Ampuni saya Bu, tolonglah Bu. Kita nilai jadi beda. Kalau kita ada postur beda. Ada sakit diabetes. Orang lihat kita profesional. Oh, profesional, ya kan? Sebab pernah saya tanya, Bapak nih pernah kuliah dokter? Enggak. Ya saya tanya, karena saya suka pergi ke Gramedia baca buku mengenai penyakit penting sekali loh. Ya, diabetes itu apa, jantung itu begini kanan begini ya. Jadi orang pun nilai kita pun, kita tahu banyak, nggak bodoh amat gitu. Ya, jadi kita profesional sekali gitu. Oke? Tekanan darah tinggi. Setiap kata yang saya tanya, stroke, sakit ginjal, saya lihatin dia. Dia, enggak. Kalau saya bilang, enggak. Jantung, enggak. Wah, saya tanya, tekanan jiwa, enggak. Wah, sampai saya tanya habis loh. Oke? Ya, sampai yang nomor 4 adalah jantung bawaan. Pernah nggak Anda mengalami gejala diperiksa, menderita, didiagnosis, mendapat pengobatan, disarankan menjalani rawat inap, operasi, dianjurkan mendapat nasihat medis karena jantung bawaan. Ini dia sendiri yang saya tanya. Malah dia berulang epilepsi. Dia bilang, enggak, boleh saya sambung lagi. Kalau dia bilang, iya, kapan? Itu otomatis akan membuat alam bawah sadar dia mulai bekerja. Di dunia ini ternyata banyak penyakit. Setuju? Kita jual masalah nggak di sini? Bukan jual program kan? Jangan jual tabungan, jual insurance. Oke? Jual masalah. Oke? Wow. Dia punya saudara. Karena mereka sudah cerita loh. Kakak saya, nenek lah, apalah, ya kan, kena sakit lah, biaya gede lah. Kita apa? Empati, ya. Jadi dia berasa, waduh, biaya besar. Oke? Nah, habis itu, kadang ya closing itu ya, itu sering gagal tau kenapa? Karena terlalu bertanya, terlalu terbuka. Dia tahu terbuka. Nah, sahabat punya choice gitu. Kalau bisa punya pertanyaan yang tertutup. Paham? Ya, dia langsung ikutin kita gitu. Oke? Nah, kelainan psikologis, tekanan darah tinggi, ya kan? Terus kencing manis, ya. Sampai ada yang bilang, enggak Pak, saya sehat Pak. Jujur aja, paling ditolak kok, nggak usah khawatir saya bilang. Saya pernah udah closing ya, saya pulang ya, saya telepon saya, Pak Padi, kira-kira saya diterima nggak ya? Bener, ada 4-5 orang begitu. Saya bilang saya nggak tahu, kalau saya tahu namanya KKN saya bilang. You know? Tapi pada saat udah info, saya telepon dia, selamat ya diterima. Ya, udah kayak dulu sekolah teman. Ya kan? Oke? Nah, terus apakah Anda pernah dirawat? Ya, oke? Terus tanya terus. Pertanyaan nomor 6, hepatitis A, B, C, kandung pedu, usus, pankreas. Saya tanya terus detail. Oke?
seperti mata lah, mata minus tulis nggak sini? Tulis dong. Kalau nggak tulis nanti masalah nanti. Jadi pada saat dia operasi katarak ya, nggak diganti loh. Iya, jadi ditulis mata minus ya. Saya juga tapi saya termasuk orang yang tulis terus. Saya pun baru tahu tahun kemarin itu ada satu case ditolak gara-gara dia ada minus tapi dia nggak tulis di sini. Bukan case saya, ada leader lain yang cerita sama saya seperti itu. Saya baru tahu juga kasus seperti itu. Tapi ini pengalaman kita bersama ya. Untung saya tulis saya pribadi. Oke. Nah, terus mata, pendengaran, gangguan bicara. Wah, semua saya tanyain. Jadi kalau tanya orang begitu banyak ya, dia merasa gimana? Kesakitan. Dia merasa gimana? Dunia banyak penyakit. Jangan anggap remeh. Ya kan? Oke. Terus hal kedua apa? Kita profesional. Oke? Ya. Hal yang lain adalah dia merasa ingin menunjukkan bahwa dia itu sehat. Itu penting. Yang paling penting itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya sangat sehat sekali. Oke? Nah, habis itu tanya mengenai medical atau tidak kan? Ini gampang ya. Saya balik ke halaman yang dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pernah ke dokter, ya kan? Asuransi lain, ya kan? Terus saya tanya yang paling depan. Oke. Tinggi badan, berat badan berapa? Saya nggak mau tulis nama. Tinggi badan, berat badan berapa? Pekerjaannya, oke? Karena nama kan bisa ambil dari KTP kan, oke? Terus alamat surat menyurat di mana? Insting closing saya dapatkan di situ. Alamat surat menyurat di mana? Jadi boleh bagus depan, tapi belakang kunci mesti kuat. Alamat surat menyuratnya di mana? Pada saat dia kasih, berarti rasio closing tinggi sekali. Dia kasih alamat surat menyurat, komplit nomor telepon di saya semua. Pak, Bu, tadi saya tanyakan ibu apa adanya kan? Nggak lebih, nggak kurang kan? Nggak lebih, nggak kurang. Ibu bisa bayangin orang ditanya sedemikian rupa. Tadi saya tanya ibu, nggak lebih, nggak kurang kan? Ibu jawab apa ada? Iya dong, ngapain saya bohong? Ya, oke? Nah, boleh nggak saya cek dengan atasan apakah kamu kualifikasi atau tidak? Nah. Ya, boleh nggak saya cek? Set, saya lihat dan matanya lihat ke atas kan? Pindah kan? Fokusnya pindah. Iya. Ya, pindah tak? Cek, dia lihat, cek loh, tahu data-data dia loh. Sebab nggak semua orang bisa masuk dan rekening dari 5 aplikasi masuk satu terus kalau bermasalah. Malah kadang-kadang 5 bermasalah. Boleh saya tanya? Apa? Ya. Bu, tadi saya tanya apa adanya kan? Nggak lebih, nggak kurang. Kalau dulu saya masih bodoh. Ibu nggak bohong kan? Ah, ya orang sialan lu, ngapain gua bohong? Salah, dulu masih bego. Ya. Sekarang udah mulai pintar. Nggak lebih, nggak kurang kan? Jujur lah, paling ditolak kok, nggak usah khawatir. Iya, ada postur ya kita. Ada postur kan? Nggak lebih, nggak kurang. Boleh saya cek apakah mau dikualifikasi atau tidak? Kenapa? Ya, kenapa? Sebab dari 5 aplikasi masuk, satu ada terus gak bermasalah, malah kadang-kadang 5 bermasalah. Sebab hanya ada 2 orang yang bisa punya rekening ini. Satu adalah minimal punya kesehatan cukup. Kesehatan nggak cukup, uang 2 koper pun nggak bisa. Ya kan? Yang kedua minimal punya dana. Gue tanya lu panjang lebar nih, lu punya uang nggak sih lu? Halus nggak, ya kan? Oke. Nah, habis itu dia bingung. Dia bisa bayangin, nah, orang ditanya sedemikian rupa, detil, ya kan? Ini penting. Ini kita bisa jujur di aplikasi ini bagus. Nanti suatu saat kita lebih tenang. Paham? Dan ini memang kita mesti tanyain, mau nggak mau, ya kan? Pada saat kita tanya ini seperti itu, dia pernah lihat orang, iya ada ketom deh, enggak, ya enggak. Siapa pun enggak lah, nggak ada ketom deh kok, ya, oke. Orang kalau ditantang gimana? Silakan. Ya, dari survei saya, 80-90% katakan silakan. Paham?
boleh nggak saya tanya ke Pak Ustadz 90%? Apakah ini modifikasi atau tidak? Silakan. Ada, kenapa? Gak semua orang bisa modifikasi. Dari 5 aplikasi masuk, 1 terus suka bermasalah, malah kadang-kadang 5 bermasalah. Saya mau pikir, pikir sebulan, 2 bulan. Buat apa you pikir panjang-panjang? Toh akhirnya ditolak Prudential, nggak percuma juga dong. Ya, ya, kan nggak mau dikualifikasi, nggak semua orang bisa masuk. Paham? Saya ajarkan teknik ini sama orang yang masih baru, belum kenal insurance, udah cukup berumur. Saya kasih tahu dia, bisa closing ya, caranya ya, nggak usah ngemis ya. Saya pikir asuransi mesti ngemis loh. Sekarang malah terbalik loh, nasabah nanya saya loh, bisa diterima nggak ya? Ya, oke, ya. Ada satu dari asuransi lain udah termasuk lumayan penjualan pribadi dia, pernah BRT juga. Dia bilang, ini punya ini cara sangat sederhana sekali. Sederhana, ini gampang orang cerna loh. Ya, dan semua orang bisa lakukan. Dan ini saya pernah dengar, cuma kita nggak pernah aplikasikan secara detail ini. Ya, nah sekarang kita detailkan. Oke, ya, ini dasar. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Boleh nggak saya tanya, Pak Ustaz? Silakan. Oke, kalau dia udah bilang silakan. Kalau orang Indonesia udah katakan silakan, untuk katakan tidak susah. Susah ya? Nah, silakan. Nah, seperti biasa bagi orang yang katakan silakan, seperti tadi ibu katakan silakan, jadi pakai omongannya balikin dia lagi. Seperti ibu tadi katakan silakan, itu diwajibkan buka rekening 1 bulan. Jadi kalau ditolak uang Anda dikembalikan 100% tanpa dipotong satu juga. Anda nggak rugi kan? Kita bisa buka dengan kartu kredit, tunai maupun giro. Saran saya adalah dengan kartu kredit. Bisa saya lihat kartu kreditnya? Ini jurus terakhir nih, Wong Pei Hong. Bisa saya lihat kartu kreditnya? Katekisasi gitu lah, ya. Itu suaminya yang sebagai pembimbing. Oke, saya datang, dia buka toko di Cengkareng, ya kan. Rupanya dia udah dikunjungi sama Prudential, ada, dia udah dikunjungi sama BI, ada, bukan orang BI, maksudnya Sinarmas, asuransi ya, terus dikunjungi sama itu AIA. Dan rata-rata mereka udah kunjung 4-5 kali nggak closing. Saya baru tahu, setelah saya closing dia. Saya pakai cara teknik seperti ini, saksinya istri saya tuh. Oke. Ya, saya datang tempat dia. Boleh nggak saya tanya? Siapa takut? Silakan tanya. Tantangin. Nah, seperti biasa bagi nasabah yang tahu apakah dia berkualifikasi atau tidak, diwajibkan buka rekening 1 bulan. Seperti tadi Bapak katakan, silakan. Diwajibkan buka rekening 1 bulan dulu. Jika ditolak, uang Anda dikembalikan tanpa dipotong selesai juga. Ada nggak rugi kan? Bisa saya dapat kreditnya. Langsung uang bingung keluar. Langsung balik kartu kredit. Ya, balik kartu. Jadi masuk ini. Ya, mau bicara apa lagi? Langsung. Udah selesai dia bilang. Istri saya tahu lah waktu itu dia bilang apa. Lu pertama langsung datang langsung masuk nih ya. Gila, lu pakai apa nih? Kemarin lu mimpi apa bisa masuk sama lu ya? Jujur aja bulan lalu ada orang bolak-balik loh AIAB 4-5 kali bilang. Mereka nggak punya bahasa. Itu bahasa. Ya, mereka nggak punya alur, kita punya alur. Kalau kita punya alur enak gak? Orang bodoh pun bisa lakukan gitu. Ya, alur. Saya nggak hebat banget, tapi saya punya alur gitu. Ya, kalau saya punya alur, ada kekuatan kalau kita punya alur. Oke, langsung ya. Pusing, masih jalan ya sekarang. Kalau saya lagi mobil furniture, kemarin saya pindah rumah, saya beli furniture sama dia. Dia bilang, harga spring bednya berapa? Dia hitung itu. Pakai kalkulator hitung itu. Gua beli asuransi yang baru nih. Lalu salah saya pikir. Saya hari ini dia beli spring bed yang paling mahal saya pikir. Saya pikir kalau nasabah kan bisa lebih murah kan. Jadi itu saya beli asuransi 500.000 sebulan spring bed. Matchingin sama dia. Ada problem ini.
Pengalaman ya, pengalaman saya Anda nggak boleh ulangi lagi ya. Kenapa? Jangan beli sama nasabah. Ya, itu pengalaman kita. Oke, itu adalah dasar. Tentu ada yang katakan tidak, masih ada. Ya, tapi rasio ini selama ini cukup tinggi. Oke, nah, misalnya kalau dia bilang dia dicek, saya mau tanya istri saya mau ini ya. Anda pasti sudah ada jawaban, sudah ada. Handy objection sudah ada, ujian, sudah ada handy objection harusnya masing-masing. Saya nggak bahas itu. Oke, oke, saya akan bahas sedikit mengenai handy objection ya. Jadi pada saat dia bilang, nggak punya uang, ada handle loh, ada sudah bisa handle dia, boleh nggak saya tanya di kantor pusat, apakah ini kualifikasi atau tidak? Dari aplikasi contoh terus kalau bermasalah, malah kadang-kadang 5 bermasalah. Jadi cek lagi dong, apa dicekannya? Nggak punya uang, apalah ya? Kita handle lagi, boleh nggak saya tanya di kantor pusat, apakah ini kualifikasi atau tidak? Dari 5 aplikasi masuk, satu terus bermasalah, malah 5 bermasalah. Saya pernah sampai 5 kali. Saya tanya. Kalau itu teman agent saya bilang hafal. Closing langsung. Ya, bahasa alur penting. Ya. Saya kasih tahu dia, kalau you terima dicekan, you jawab, you handle, you balikan. Boleh saya tanya ini kualifikasi atau dia? Satu dua ini. Apa dia terus? Sampai dia bilang, ya sudah, tak mana ya. Oke, apa? Kalau kita jelasinnya dong, nggak semua bisa diterima. Ini berharga, nggak semua bisa diterima, berharga. Saya 90% di atas, 98. Saya pribadi penjualannya, oke. Nah, ini saya praktek sendiri. Habis closing baru jelasin dong ya, ya kan? Oke, yang lain-lain. Pak, kalau kan tadi dia tanya, boleh lihat kartu kreditnya, kalau dia nggak punya kartu kredit, kita ngomongnya apa? Ya, kita bisa dengan tunai maupun dengan giro. Terus ngomong tunainya, minta duitnya. Oke, ya udah 500.000. Harus berani dong. Saya pernah gara-gara nggak berani ya. Giro, ya udah giro. Saya tunggu, saya lihat dia, dia lihat saya. Oke, dia telepon sekretarisnya, dia tahu sekretarisnya nggak datang. Ya, besoknya Pak Pardi. Salah. Langsung keluarin kwitansi. Langsung tulis 500.000. Tulis dong. Pengalaman. Saya belajar yang pengalaman. Saya ada satu case 2 juta nggak closing gara-gara tunggu giro. Saya lihat dia melihat saya. Dia nggak mungkin tapi saya nggak langsung habis kwitansi. Saya buat kwitansi langsung saya tulis dong, benar? Ya kan? Bukan soal nggak keluarin, nggak bawa kwitansi. Oke. Kalau orang yang tidak dikenal mengeluarkan uang tunai hanya diberikan kwitansi itu aja. Ya, betul. Saya pernah sama istri saya, orang nggak kenal juga pernah. Saya pernah. Berarti. Ya, memang kalau orang nggak kenal nggak bisa langsung. Jujur saya ngomong nggak bisa langsung. Minimal kita harus meminjam kekuatan. Wah, ilmu Tai Chi orang bilang. Pinjam kekuatan. Siapa kita? Supati? Nggak kenal. Supati mana? Ya, anak tukang becak dia. Ya, nggak, dia nggak kenal saya. Tapi dia tahu apa? Dia tahu temannya. Kau saya kenal kau dari sini. Pinjam dia kekuatan dia. Kalau saya kalau begitu. Saya pernah kalau di satu tempat di daerah Senen, nggak kenal. Wah, saya minta hubungan dulu. 2 minggu, 3 minggu udah dekat. Wah, kalau saya kesana ya, halo Prudential. Wah, tahu semua kan? Oke, saya pinjam kekuatan orang. Saya bilang itu teman saya. Oh, gini. Jadi kita pinjam kekuatan. Nggak ada yang hebat. Saya pun nggak hebat. Kita bagaimana kita pinjam nama agen rahasia nomoran. Bagaimana kita memanfaatkan situasi yang ada dong, benar? Oke? Ya, jangan kita dimanfaatkan ya. Kita bagaimana melihat situasi ini mereka. Kita masuk tujuan baik, nggak nipu kan? Benar? Betul? Kita punya etikat baik, proteksi. Ya. Masalah percaya, saya pernah 1 bulan cold calling di daerah Toko Mas ya. 1 bulan full berdua sama Titin Bramantini lah, lawan saya.
Waduh, semangat 45 nya luar biasa. Ada downline, mau nggak mau semangat dong, ya kan? Jalan terus, fight terus. Memang nggak bisa langsung. Daerah pertokohan, kita mesti touch mereka dulu, mesti ngobrol sama mereka, akrab dulu, dekat dengan mereka dulu. Misalnya saya dekat toko ini, saya bilang mereka, Bu, Pak, sebelah namanya siapa ya? Oke? Ya, saya. Oh, namanya Kamil. Kamil, saya kenal kok dari sini sebelah. Ya kan? Ini kekuatan. Itu contoh ya. Berkaitan saya pernah berkaitan. Ini nggak masalah kok ambil uang. Ya, oke. Saya bicara sampai mana tadi? Terlalu panjang ya. Sampai mana? Ambil uang kan? Nah, apapun rejectionnya kita handle. Habis handle, balikin lagi. Penting adalah balikin lagi. Harus pintar balikin lagi. Sekarang saya bicara mengenai handling objection. Oke, handling objection. Ada yang bisa bantu saya tulis saya? Bisa bantu saya tulis? Oke, bisa bantu tulis ya. Tolong ya. Oke, apa yang selama ini di lapangan yang orang paling suka nanya? Apa suka? Apa? Aduh, reject. Apa? Kau punya duit? Tadi asal. Asuransi lain. Belakangan ini kan banyak apa namanya beauty kan keluar dan kan ada jadi sama persis sama foundation dan bahkan lebih bagus itu. Ya, oke. Apa lagi? Terus? Mau ketemu. Apa? Bangun rumah dulu. Bangun tempat rumah dulu. Ketemu. Uangnya habis buat yang lain. Ya. Tidak ada duit lah ya. Nggak mau ketemu. Kalau nggak mau ketemu, nggak ketemu Pak. Itu lain lagi, itu topiknya lain lagi. Itu mengenai apa? Teknik telepon. Nah, saya ada satu teknik telepon juga. Oke. Teknik telepon ya. Ada. Nanti ada waktu saya share informasinya. Tanya suami. Seputar pertanyaan ini Anda sudah ada jawabannya, benar? Setuju nggak? Setuju nggak? Pikir-pikir dulu. Ya, pilih. Sebab pertanyaannya Anda sudah ada jawabannya, setuju nggak? Saya nggak percaya kalau Ibu Mary nggak kasih Anda ini audiens, saya nggak percaya. Itu bukan Mary itu namanya. Si orang yang detail sekali, dia sebetulnya udah ada jawabannya semua. Oke? Untuk saat ini belum. Waduh, jangan begitu dong. Saya sudah punya banyak asuransi. Lagi lagi. Kalau ini tadi telepon ini. Nah, telepon itu telepon. Oke. Maksudnya itu ditelepon dia jawabnya sama Nanti saya ada di telepon. Oke, udah. Ya. Oke, duduk dulu. Tadi ingat ya, apa yang depan saya tulis empati sama? Saya pernah alami satu case ya. Saya ketemu orang ini, saya lagi ke toko nasabah saya, ada konsumen yang datang, saya kenalan, saya langsung presentasi yang kayak model nanti. Tahu berapa? Dia, ya, dia langsung kasih data, ya kan, sebulan nabung berapa, dia udah kasih tahu saya semua kan ya. Janji ketemu hari apa saya dulu lupa, Rabu atau Kamis saya dulu lupa, udah lama sekali itu. Waktu sebelum saya pergi, yang pemilik toko bilang sama saya, mau pasti jangan pergi deh. Ini dia baik sama saya, baru kenal tapi dia sangat baik sama saya. Jangan pergi deh, kok pergi. Jam 12 ya. Saya heran, kenapa dia ngomong seperti itu ya? Jangan pergi deh. Jangan pergi. Jangan deh, dia bilang. Pasti kecewa, jangan deh. Dia. Kenapa? Dia pernah punya asuransi nggak dibayar. Waduh. Ya kan? Dan ribut sampai pengacara, sampai pengadilan, sampai ya habis uang sampai 50 juta, akhirnya uang asuransi dia keluar. Bisa bayangin nggak? Ya kan? Ya, jadi kalau udah gitu saya memahami kenapa dia ngomong jangan. Tapi saya suka yang kayak gini nah. Kita belajar dari case yang semacam itu, setuju ya? Setuju ya? Oke. Saya tetap datang karena saya udah catat alamat. Saya datang.
Saya bikin contoh. Dia minta 1 juta. Oke, dia minta 2 juta, 1 juta, saya lupa. Saya datang ke tempat dia. Ya. Saya pernah cerita di sini guys. Ya. Dia hobi ayam. Rumahnya ayam semua tuh. Ayam jago harganya mahal loh. Ada 5 juta, benar? Ya, mahal sekali ayam jago. Saya datang ke tempat dia. Dia lihat saya kan dari jauh kan. Oh salah kan. Ganggu aja lu, dia bilang. Salah kan? Memang mesti ganggu, Pak. Bang, gitu. Ya, memang mesti ganggu. Duduk ngobrol. Saya dengar dia bicara ayam, lama dia bicara ayam. 15 menit ada bicara mandiin ayam. Padahal saya nggak ada hobi ayam. Habis dia bicara ayam selesai kan? Ya asuransi ya. Saya suka usia orang asuransi. Terus terang. Oh, saya boleh tahu kenapa? Tanya sama dia, kenapa? Ya, kita tanya dia ngomong, dia tahu nggak? Gua punya case, dia cerita benar apa yang dicerita sama teman saya itu benar. Dia punya case. Sampai gua susah bayar. Wah, luar biasa. Lu tahu nggak? Gua nggak percaya asuransi. Disumpah pun gua nggak mau yakin asuransi. Waduh. Dia bisa bayangin orang yang pengen nawarin asuransi dan orang yang ngomong seperti ini gimana? Walaupun sebelumnya sudah ada yang kabur gitu. Cuma yang ini kagak mungkin mau kabur, coba lah ya. Saya belajar satu hal. Kalau orang ngomong, kita mesti empati. Saya dengar dia semua. Kalau saya ngomong, Pak, setelah dari dengar Bapak ngomong, nggak salah, Bapak benar. Dia lihat saya, bukan lawan hopeng dia bilang. Nah, kalau saya jadi Bapak, saya pun akan begitu Pak, marah. Saya akan malah lebih marah besar Pak. Kita bayar asuransi premi setiap bulan Pak. Giliran klaim begini caranya Pak. Wow. Gila kita sudah Pak. Teman atau lawan? Teman. Enak nggak kalau dia udah anggap kita teman? Soalnya kita duduk di samping dia kan, melihat ke depan bersama-sama kan, benar? Jadi nggak enak. Saya akan lebih marah lagi. Wow. Dia senang dong. Ya, Pati, lu tahu kan? Jadi lu mengerti lah. Kakak gua nggak percaya asuransi. Iya kan? Wah, gini. Iya. Tapi Pak. Ya. Mulai masuk. Potensial beda. Masuknya cantik kan? Cantik kan? Apapun pertanyaannya, pertama kita harus empati dulu, baru memahami. Kuncinya cuma 2 itu aja. You mau kasus sebesar apapun, sampai bom pun, apa sekalipun, empati dulu, sama baru memahami. Kalau kita nggak coba empati ya, gimana kita bisa masuk sama dia bicara? Selling itu bukan main pingpong. Pukul bola, Anda pukul sampai siapa kalah? Dia menang. Itu bukan selling. Selling itu kita sama-sama dia main pingpong sama-sama di kandang, adu sama orang lain. Kita bersama dia melihat masa depan. Selling itu seperti itu. Ya, mati. Baru memahami. Wow. Indonesia beda. Ya. Dan saya pun nggak bisa sangat Bapak. Itu asuransi general Pak. Kalau asuransi general itu begini Pak, saya cerita. You udah tahu asuransi general dengan asuransi jiwa beda. Ya kan? Risiko curangnya tinggi kan? Ya kan? Mobil nyolong sendiri Bang, hilang di paling ini. Ya, karena risiko curang tinggi, pabrik bakar sendiri. Ya, padahal dia lapor di kebakaran, padahal dia bakar sendiri. Karena risiko curang tinggi, pihak asuransi itu sangat hati-hati. General. Udah itu saya cerita. Masalah potensial sudah banyak. Udah ribuan Pak. Hampir semua orang punya. Bukan? Closing 1 juta. Istri 1 juta, dia 1. Saya balik lagi ke toko itu, masuk ke balik. Kuncinya Pak, jangan kita lawan, kita empati sama. Apapun pertanyaannya, memahami, empati dulu baru memahami. Ini kunci dasar. Nasabah mau komplain, pernah dapat komplain dari nasabah? Pasti ada lah, setiap case pasti ada kan, benar? Ya, namun manusia nggak ada sempurna, ya kan?
pengiriman bukti pernyataan transaksi nggak ada aja, wah ribetnya minta ampun, udah kayak mau perang dunia, ya kan? Empati dulu baru memahami. Saya masuk ke sini, bandingkan dengan asuransi lain. Pak, kalau Bapak mau nyebrang sebuah lautan, Pak, ya pertama Pak, pertama jangan langsung jawab, tanya dulu, empati dulu. Bapak bisa tanya ini kenapa Pak ya? Tanya dia dulu. Kita berusaha empati sama memahami dulu dong, ya kan? Setiap pertanyaan jangan langsung dijawab. Ya, kita dengar dia dulu ngomong, baru kita jawab. Kalau saya jadi Bapak, nggak heran lah Bapak, saya pasti kasih pertanyaan semacam ini Pak. Berarti dong, pahami dia dong ya? Oke? Baru jawab. Pak, kalau Bapak mau nyeberangi lautan Pak, di seberang sana ada satu pulau Pak. Pulaunya, waduh, ada banyak buah Pak, ada kehidupan yang luar biasa sekali Pak. Dan setelah Bapak sampai di pulau itu Pak, masa depan Bapak akan cerah Pak. Bapak ditawarin 2 perahu Pak. Satu ditawarin dua option Pak, 2 pilihan. Satu naik perahu biasa atau naik kapal besar Pak. Bapak pilih yang mana Pak? Hah? Kapal besar. Indonesia kapal besar. Selesai. Ini kehidupan, jangan main-main. You store uang, berarti you store keringat sendiri untuk hasil perjuangan. Jangan sampai suatu saat Bapak kecewa. Saya nggak bilang itu nggak bagus, tapi ini kapal besar saya bilang. Ya dong? Yang kedua, teman rumah dulu. Oke, ibu ini tanya apa Indonesia kelebihannya, ya kan? Saya suka cerita pakai Haji Yahya. Pernah dengar cerita saya? Belum. Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar? Kalau sama Manulife, kalau dia bilang Manulife, saya suka pakai cerita ini. Saya suka pakai cerita gini. Kadang-kadang cerita itu ya, itu bisa lebih masuk ke orang daripada kita berusaha untuk bicara yang lain. Cerita itu penting. Saya cerita gini. Ini bisa pakai kisah saya juga sih. Saya dulu tinggal di Tanjung Raya, seberang rumah saya itu ada Haji Yahya. Belum ada. Itu di Victory, itu cerita saya udah jadi bukan rahasia umum lagi. Oke. Nah, depan rumah saya itu ada namanya Haji, dia suka isi TV di RCTI ya. Suatu saat bisnisnya anjlok tahun 98, dia stres kan, dia makan tuh bawang kudu. Saya nggak tahu salah siapa, salah Mengkudu atau salah dia. Yang jelas saya nggak mungkin salahkan Mengkudu. Pemilik pabrik Mengkudu nyalain saya lagi, ya nggak lucu kan? Oke. Nah terus habis itu ya Mengkudu ginjalnya bermasalah. Oke, ginjal bermasalah, mesti cuci darah. Dari sebulan sekali sampai seminggu 2 kali. Udah cuci darah lewat jalan 5 atau 6 bulan. Suatu saat dia tanya dokter, dok, kalau begini terus dok, gunung emas pun habis loh. Juga sih dokter bilang. Solusinya gimana? Ya, operasi transplantasi ginjal di mana? Ada di bisa. Atau di India dia bilang. India murah dia bilang. Ya, cuma kan khawatir kan ya. Di RRC boleh lah. Berapa? Dulu dia bilang sekitar 200 sampai 300. Boleh. Saya berpikir, dia ingat dia punya asuransi 2. Oke? Salah satunya Manulife. Oke, dia bawa ke rumah saya. Pak Pardi, saya mau klaim nih, ya kan, saya punya kejadian gini, dia cerita bla 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 sama saya. Dia tanya saya tuh tahun 99. Saya buka-buka, waktu itu belum Indonesia. Wah, dengan rasa pedenya saya bilang, wah bisa klaim aja lah, cerita dia. Oh ada Pak, ini rumah sakit sehari 300.000, cukup Pak? Nah cukup? Waduh, ada ini yang 500 juta Pak. Meninggal. Ini lihat saya. Masa saya meninggal dulu baru pergi berobat? Wah ini Pak Haji loh, saya nggak boleh macam-macam. Dia tinggal di kampung ya kan.
waduh, Ustaz nggak salah ngomong ya, ada orang yang musibah kan, dia bilang, wah ini nggak ada Pak, nilai tunai baru jalan 3 tahun. Tahun pertama 0, tahun kedua 0 juga sih, saya nggak pernah lihat lagi ya, si JP. Dia pergi dengan kontai, sepertinya saya pun nggak bicara panjang lebar. Tahun 2000 bulan September dipanggil Tuhan. Habis meninggal, seminggu kemudian saya datang ke rumahnya, saya bicara sama anaknya. Anaknya namanya Dodi. Bukan Dodi Victoria ya. Bapak Ibu punya asuransi mana? Kalau meninggal harus ada, mau pertama 500 juta sama sih kan? Minimal kan nggak susah. Anaknya sayang. Oh, kenapa? Mau saya ada salah apa kan? Ada kan? Enggak. Waktu itu saya mau berasuransi, apa mau cuci darah, penting banget. Iya, cuci darah. Terus asuransi nggak bayar. Bukan ada itu waiver ada, ya? Premi waiver ada. Cacat tetap total, dia bilang. Waduh. Ya. Wah, saya diam aja. Terus jadi gimana? Meninggal ini lapse dong, hilang. Yang salah siapa? Bapaknya, anaknya, atau asuransinya? Kasihan nasabah, udah ketimpa tangga disalahin lagi. Nah, yang salah siapa? Ada. Ah, Ketidaktahuan, ketidakpahaman program. tidak teliti. Agennya. Waktu itu belum ada asuransi kayak gini, belum ada. Agennya, wah kasihan dong jadi agen dong. Salah mengkudu. Dulu belum ada AC, masih pakai kipas angin. Dulu belum ada kipas angin, pakai. Kalau saya datang ke lantai 32, semua di sini masih pakai gini-gini, wah cilaka. Ya, Pak, Bu, dulu belum ada, sekarang udah ada. Kenapa Bapak itu nggak terbuka? Kita nggak bisa sama siapa-siapa. Ambil aja. Ambil. Saya pernah di daerah Palem datang. Lu ngapain sini? Asuransi kasih berapa lama? Kalau asuransi ya saya sudah udah nggak mau, dia bilang. Buat apa kamu bicara asuransi? Dia bilang. Oke. Pak, saya ada sesuatu yang beda, Pak. Kalau sama kamu saya nggak mungkin berdiri depan Anda hari. Udah ya saya. Ada yang sama. Penasaran ada? Penasaran kan? Lalu saya cerita, pakai cerita hadiah ya. Saya cerita kasih dia tahu. Habis saya cerita sama dia langsung pukul meja. Benar, gue punya aksa 2 miliar. Meninggal dulu baru gaji bayar. Benar? Langsung akhir dia udah punya polis berapa? 7 ke 8 potensial. Dan orangnya sekarang jadi agen. Pengusaha. Oke. Kita lihat di sini bahwasannya penyampaian. Karena penyampaian paling enak itu pakai cerita. Saya punya ada satu case lucu lagi. Ini kejadian tahun 2003 ya gini. 2003 di itu ya. Ini suami udah masuk 1 juta sama saya. Udah masuk 1 juta. Terus dia takut sama istrinya. Jadi polisi diumpetin di mobil, tau gak lo? Umpetin di mobil, ya kan? Umpetin di mobil. Terus suatu saat telepon saya, udah masuk ke bulan kedua ya. Telepon saya, Pak Parti, saya mau batal, dia bilang. Loh kenapa? Istri saya marah. Udah saya batal aja deh, dia bilang. Enggak, saya mesti ke rumah kamu. Ya kan? Oh, waktu itu istri saya pertama kali ikut saya full time deh. Dia waktu dia berhenti kerja pertama kali dia ikut saya ke BSD ujung atau di mana saya udah lupa tempat. Sampai ke rumah dia. Itu rumah baru ngontrak, rupanya istri baru melahirkan. Terus berjendung lagi. Jadi istri merasa biayanya besar, kan? Asuransi 1 juta, gila, nggak mungkin dong. Saya datang ke rumah dia. Oh, ada sofa apa? Ada yang kursi baso, duduk. Saya lihat muka istrinya, waduh, kayak pare, cemberut banget. Gak berani lihat kita loh. Ya, kita pun jadi merah. Ada perasaan gimana sih datang ke rumah orang yang mukanya kayak pare? Rasa kita ada rasa dosa, benar, salah, benar. Wah, salah. Ya, salah. Dari duduk, saya ingat sebuah cerita. Pakai cerita penting. Saya bilang, belum duduk aja istri langsung ngomong, saya mau batal. Wah, udah marah loh.
Wah kan? Wah, tenang Cik, tenang Cik. Bisa duduk sebentar, kita bicara dulu. Dia duduk pun dengan kondisi yang agak sedikit nggak enak lah, bukan betul lah, ya kan? Oke, saya ada cerita Cik, mau dengar cerita saya Cik? Nah, kalau udah gitu pakai cerita, udah nggak ada yang lain lagi. Ya, Cik, saya punya saudara, saya bilang, ini orangnya nggak percaya orang lain, ini di Medan nih, di Medan kejadian ini kisah nyata. Dia ini suka apa? Main kapal, dia kapal bolak-balik kan. Dia kalau pulang bawa emas di ini, seluduk emas, ya. Dia taruh di biskuit kompan, itu biskuit kompan, sampai full. Dia nggak percaya istrinya, dia nggak percaya siapa, itu biskuit kompan, diumpetin sama dia. Tahu diumpetin di mana? Dia tanam di depan rumah dia. Tanam depan rumah dia. Betul kan? Ini udah jalan beberapa lama. Ya, istri nggak tahu, mertua nggak tahu, siapa pun nggak tahu, ibunya pun nggak tahu semua. Yang tahu cuma dia doang. Dia nggak percaya bang, dia orang loh. Benar ini. Suatu saat kalau dia lagi berlayar itu bisa sampai 6 bulan, sampai 3 bulan kan. Suatu saat dia pergi berlayar 4 bulan, dia balik pulang. 4 bulan atau 6 bulan dia balik pulang. Dia lihat depan rumahnya ada pelebaran jalan, tau. Kaget dia. Wah, nggak benar ini. Wah, keringat dingin dia. Suruh orang bongkar. Bilang. Ya, habis dia marahin istrinya. Wah, lu jangan marahin gua kan nggak tahu, dia bilang. Kalau lu kasih tahu gua masih mending gua bisa ambil, dia bilang. Gua kan nggak tahu sama sekali. Salah istri? Salah. Habis itu saya bilang sama makanya kalau biaya asuransi itu ngomong dong sama Ci supaya Ci nggak marah seperti itu. Betul nggak Ci? Ya Ci ya. Ci langsung senyum sumringah itu baru tadi. Berasa apa? Didukung nggak deh? Didukung. Satu pandangan dulu, benar? Empati dan memahami dong ya. Yang mana kita mesti beresin yang itu dulu, bukan lakinya, benar? Nah, udah itu, udah senyum, tapi suaranya masih ketus dia. Dia masih ketus, dia bilang, tapi saya tetap mau batal Pak. Wah, susah juga. Susah juga kayak gini, kayaknya aduh. Berusaha yang satu nggak lewat, yang satu lagi muncul lagi, tetap tuh. Kayaknya pantang nyerah dia, ya. Ci, boleh nggak kita duduk di belakang, ada meja? Itu benar-benar ruang tamu nggak ada meja sama sekali, loh, cuma bangku bakso doang. Oke, diajak ke belakang sama istri saya. Tuh. Belakang, duduk kan? Saya bicara, kayaknya susah juga nggak tembus sudah sama dia. Terakhir, saudara, Ci, mau dengar nggak saya cerita? Udah bohong, saya udah bicara yang kura-kura apa semua saya udah bicara. Wah, ya, boleh nggak saya cerita sih? Jujur ya saya, banyak cerita kok party ini. Ya, dia bilang, tapi ini kisah nyata sih. Ya, saya cerita memang kisah nyata semua. Ini cerita saya dengar dari saya punya teman namanya Haryanto di daerah apa ya, Jambi. Itu kantor asuransi dikunjungi, bukan Indonesia, dikunjungi sama satu orang datang. Orang ini contoh namanya siapa sih dulu pas? Saya takut namanya David. Ada nama David sini ada? Ya. Datang. Wah, saya mau cari David, agen asuransi namanya David. Tuh pagi-pagi jam 7. Ini jam 7 belum ramai kan? Oke, masuk dalam. Waktu tukang sapu-sapu bilang, Pak belum datang Pak, besok jam 9 datangnya Pak. Ini nasabah, ini orang tungguin si David datang. Benar, jam 9 belum datang, jam 9 lewat baru datang David. Baru datang. Oke. Lalu David ketemu dia, kaget, Pak, kenapa Pak? Di sini Pak. Rupanya orang ini pernah ditawari sama si David hampir 2 tahun yang lalu. Tapi orang ini nggak mau, nolak dia. Oh, jadi orang David, saya mau masuk asuransi. Kaget tak? Pernah digituin nasabah? Orang nggak mau masuk asuransi? Belum. Kalau bisa gitu saya tiap hari nongkrong di kantor, nggak usah kemana-mana. Nah, tapi ini special case ini. Ada apa ya? Kok ini pagi-pagi datang tunggu saya? Kok mau seperti orang? Saya mau asuransi sekarang, dia bilang.
mau proses gitu. Iya, ada apa? Nanti dulu saya cerita, tolong kamu bantu saya, Pak. Bayar pakai giro, sudah beres, ajak ke mana? Ke kafe, apa? Keluar, duduk minum sebentar. Orang ini baru cerita, Bit, you tahu nggak kenapa saya bisa gitu? Orang ini baru cerita nih. 1,5 tahun yang lalu dia bilang, anak saya yang paling kecil ulang tahun. Anak saya paling kecil ulang tahun ke 8, 7 berapa? Pas lagi ulang tahun, itu ulang tahun hari Sabtu gitu. Ya. Hari Sabtu istri dia masak-masak. Kalau di daerah kan masak di rumah kan, nggak kayak di sini di McDonald kan ya. Masak-masak. Saya kerja buta agak jauh dari rumah. Seperti dari sini ke Tangerang gitu, ya. Cuma jalannya bukan tol, jalan umum gitu. Oke. Saya udah janji sama istri jam 12 saya mau pulang karena anak saya ulang tahun. Ya. Oke, tapi ada kerjaan sedikit, saya tunda sampai 1 jam kemudian. Tapi saya nggak kabarin istri saya lagi. Sementara istri saya tahu saya sibuk, dia mau nggak gitu dendam sama saya gitu. Dia ada apa? Teman-teman anaknya datang semua kumpul. Udah kumpul, ya, ulang tahun kan ya. Sampai semua pulang. Dianya pun belum pulang. Anaknya ada 3, yang paling kecil SD, ya. Yang nomor 2 SMP, yang satu paling tinggi adalah SMA. Ya. Oke. Kira-kira sampai jam 7 malam ada orang datang ke rumah. Tok tok tok. Istri buka. Kirain suaminya, bukan kakek. Loh, kenapa? Ini kan yang kerja di pabrik sama suaminya, karyawan. Ada apa, Pak? Bapak kecelakaan. Kaget. Langsung seperti darah terus ngalir gitu, istri saya. Karena besok hari Minggu, istri saya bawa anak 3 orang pergi ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya dia kecelakaan di perjalanan menuju pulang. Oke, dia datang ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, dari jauh lihat dokternya udah goyang kepala. Ini bisa bayangin lah, yang tukang, yang ahlinya aja udah goyang kepala, apalagi kita. Problem gak? Udah rasa udah gak ada harapan lagi. Ya, dia datang, dok, gimana dok? Dia bilang, kami udah cari darah kemana-mana, tapi darah suami ibu resus negatif atau positif? Negatif ya? Negatif itu rupanya untuk darah orang bule. Ya ada kayak gitu, saya baru tahu. Waduh, emang kenapa dok? Susah darah kayak gini di Indonesia jarang ditemukan, dok. Susah loh, dia bilang. Darah saya gimana dok? Istri nggak mungkin cocok, atau anak saya? Coba dites ya, dites. Istri benar nggak cocok. Anak pertama dites nggak cocok. Anak kedua dites nggak cocok. Yang cocok tahu siapa? Waktu dokter lihat, anak ketiga ya. Dokter nggak bisa ngomong apa-apa. Bu, saya pikir kalau anak ketiga sama kedua cocok, kita bisa ambil sedikit-sedikit, Bu. Betul? Tapi ini yang cocok dia doang. Memang kenapa dong? Kalau saya ambil, dia 60% bisa cacat. Wah, istrinya duduk langsung, termenung langsung, nggak bisa ngomong. Kalau Anda jadi istrinya, Anda ambil darah anak Anda. Ambil? Enggak ya? Dia diam, dia nggak bisa ngomong, dia nangis. Tuhan, kenapa ya? Wah, hari ini ada kejadian kayak gini dia bilang. Dia kaget. Wah, dia nggak bisa mikir. Dokter pun nggak bisa ngomong. Ya, Bu, saya sudah berusaha, tapi ini kenyataan. Anaknya yang kecil dengar. Ini ambil darah Dede aja. Dede kalau nggak ada, nggak apa-apa. Minimal Koko sama Cici kan masih sekolah dia. Tapi kalau papi nggak ada, nanti Koko sama Cici, Mama makan apa dia? Wow, Mama denger gini gimana? Nangis tuh, nggak bisa ngomong apa-apa. Waduh, rasanya sedih sekali. Nggak bisa diem, nangis, saya mau diem, ya. Oke. Kita kembali lagi ke
Orang yang pagi-pagi datang ke kantor asuransi. Si bapak itu cerita, saya ini benar-benar keterlaluan. Saya udah usia 40 tahun. Anak saya terpaksa berkorban untuk saya. Dan kondisinya cacat. Masa anak usia 7 atau 8 tahun, 7 tahun bisa mikirin keluarga. Saya udah segede ini nggak mikirin keluarga. Tembak itu kena, nggak salah. Kena kan? Langsung Ci bilang, tadi cepet itu sini. Ya deh, kalau 500.000 ya nggak apa-apa. 1 juta kalau jadi 500.000, nggak batal ya. Cerita, kekuatan cerita itu penting. Saya cerita lebih seru, di sini saya cerita biasa aja. Takut ntar saya nangis malah. Saya cerita sampai izinnya berkaca-kaca. Ya, dia bilang, dia pukul meja. Ya udah, 500.000 ya kok tadi kekeh nggak mau 500.000. Pakai cerita terakhir, 500.000 selesai. Ya, maka kekuatan cerita itu luar biasa sekali. Nah, ya, oke. Mengenai tanya suami, pikir-pikir dulu, nanti saya hubungin lagi. Ini saya pikir sederhana kayak saya. Ya, Bu, kalau ibu mau tanya sama suami, tapi pertama empati dulu, baru memahami ya. Saya nggak percaya bank, saya nggak pernah asuransi, saya nggak pernah nabung, saya taruh di emas, betul Bu? Ya kan? Dia bilang, kok, jadi kalau presentasi kita jangan presentasi rupiah lagi. Engkau nabung sebulan 20 gram, sebulan 20 gram. 20 gram berapa? 2 juta. 20 gram. Di bulan keempat, sakit jantung, dokter minta 2 kilo. Langsung dia ke instalasi aja. Banyak juga nih, udah masuk lagi. Pakai bahasa, mesti bahasa konsumen. Kadang kita sudah jadi agen, bahasa terlalu tinggi loh. Dia penjelasan tuh nggak usah terlalu, kalau apa, soalnya kita wah terlalu tinggi. Biasa pakai bahasa mereka. Ya, kalau saya lagi ke pasar-pasar saya bukan nasi loh. Ikutin, masuk kandang kambing jadi kambing, enggak? Kalau kantor-kantor ya pakai kaki lah, ya kan? Itu ikuti bahasa mereka. Ya, itu ngotot tuh dia sampai itu tuh pada saya ada satu kejadian gini, yang ibu tadi tanya toko emas itu. Dia keluarin kalkulator tuh kan. Nggak tahu dia banding-banding dengan emas. Saya ngomong itu langsung dia diam, nggak bisa ngomong. Ya, pakai bahasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, terakhir saya mau kasih tahu mengenai teknik telepon ya. Teknikal hari ini teknikal semua nih, teknikal singkat ya. Teknikal telepon. Ada paling sering nggak diteleponin sama orang kartu kredit? Hai Bu ya, aku pindahin kartu kredit. Wow. Lamaan ya lah. Kelamaan. Anda lakukan hal yang mereka lakukan. Setuju nggak? Jangan sampai Anda lakukan hal seperti itu. Berarti kalau Anda lakukan hal sama seperti mereka, Anda seperti mereka. Biarlah mereka melakukan itu. Kita lain. Oke. Contoh. Siapa namanya? Ibu Wawa. Siapa? Yunus ya. Ibu Wawa. Oke. Jadi sebelum saya telepon Bu Wawa, saya tentukan 2 waktu dulu. Ya. 2 waktu dulu. Nah, 2 waktu dulu. Saya mau ketemu Wawa, kenalkan saya ke Yunus. Saya pengen ketemu Yunus. Wawa kasih saya nomor telepon Yunus. Dia referensi saya. Oke, dia referensi saya. Oke. Karena dia referensi saya mesti telepon Yunus sekarang. Sebelum saya telepon Yunus, saya tentukan 2 waktu dulu. Ingat, pertanyaan tertutup, nggak boleh terbuka loh ya. Tertutup. Saya telepon Yunus. Tentukan waktu saya hari ini hari apa? Hari ini Kamis. Minggu depan Selasa atau Senin. Selasa kita tentukan waktu lah ya. Selasa atau Kamis kita tentukan. Selasa atau Kamis. Saya suka Selasa atau Kamis. Saya suka telepon hari Jumat. Jumat telepon paling enak. Jumat ya. Oke. Pak Yunus, selamat pagi. Saya Suparti. Ya. Saya diam dulu. Suparti. Dia tanya, Suparti mana ya? Kenalin dulu, Pak Yunus, selamat pagi, saya Suparti. Kita jangan seperti orang, saya Suparti dari Lembaga Keuangan Inggris. Ada cerita, saya Suparti. Suparti mana ya?
saya kenal Pak Yunus dari Ibu Wawa. Oh, katanya teman sekolah ya. Tanya dulu teman apa? Tanya sama dia. Kenal di mana? Teman apa? Oke? Oh iya, ya. Ada apa ya? Kebetulan kemarin saya main ke tempat Bu Wawa. Dan dia tuh nasabah saya. Pak Mardi, kenalin dong rekening kamu, kasih Pak Yunus. Saya bilang sih ya, boleh aja. Pakai kalimat langsung kan? Iya. Pinjam kekuatan Wawa kan? Siapa yang kenal Supan? Anak siapa? Gak ada yang tahu kan? Tinggal di mana, asal dari mana, nggak tahu Supan. Ya, tapi dia tahu Wawa bukan? Pakai kalimat langsung. Kenalin dong rekening kamu, kasih Pak Yunus. Ya, saya bilang sih boleh aja. Ada jual mahal sedikit dong ya kan? Ya, kebetulan hari ini saya telepon Pak Yunus. Oke. Responnya beda. Beda? Itu memposisikan kita bukan sih? Bukan seperti sih kartu kredit lagi dong? Oh iya. Kenapa ya? Terima dong, Mbak Kangen. Kebetulan Bapak itu nasabah kita. Saya pengen datang ketemu Bapak ya, saya minta pendapat sekaligus pengen kenalan dengan Pak Yunus. Pengen kenalan, salah nggak? Ada pernah ditanya, Pak saya pengen kenalan dengan Bapak atau Ibu? Ada berani katakan tidak mau dan berani ngomong kita? Berani ngomong kita? Nggak berani ya? Saya pengen kenalan sekaligus mau kenalan. Bapak tidak keberatan kan? Halus nggak? Enggak sih, ya sudah hari Selasa atau hari Kamis Pak. Hari Selasa atau hari Kamis? Rekening apa? Aksesoris finansial. Saya minta pendapat Bapak, sekaligus saya pengen kenalan Pak. Bisa ketemu Bapak hari Selasa atau hari Kamis Pak. Refnya Selasa Kamis. Ref, kan lagu ada refnya kan? Refnya Selasa Kamis. Dia dicek nggak? Depannya financial tadi apa? Enggak, tadi yang financial itu apa tadi? Aksesoris finansial. Akses- Aksesoris finansial. Aksesoris financial. Iya. Kita tambahan finansial. Finansial kita kan ada perlu tambahan lagi, proteksi atau apa, aksesoris. Oke. Kalau itu Pak, financial ya? Langsung gak ketemu, mati enggak dong. Apa yang Bapak ketahui mengenai financial? Iya kan? Pak, daripada Bapak tebak-tebak, ya kan? Ya. Aku salah, saya pun gak enak Pak kalau Bapak salah kan? Ya, saya bisa ketemu Bapak hari Selasa atau hari Kamis. Refnya apa? Gak punya uang. Pak, untuk ketemu saya, Bapak kan gak mesti keluar uang Pak. Saya bisa ketemu Bapak hari Selasa atau Kamis Pak. Saya kira tertarik Pak. Belum ketemu aja Bapak bilang tidak tertarik Pak. Saya cuma pengen kenalan dengan Bapak. Bapak tidak keberatan kan? Ketemu Bapak hari Selasa atau hari Kamis Pak. Refnya apa? Dari sekian banyak saya telepon ya, rasio untuk dapatnya lebih tinggi. Saya udah praktekin juga sih. Kita posisikan diri kita apa? Sejajar bukan? Bukan di bawah loh. Kalau itu nawarin kartu kredit kan di bawah dia, ngemis dia. Ya, kita postur kita sejajar bukan? Tapi ini mesti latihan. Mesti catat, mesti latihan. Saya bisa ketemu Bapak hari Selasa atau hari Kamis. Ada yang sampai bebal ya. Oh, sampai dia. Saya bisa ketemu Bapak hari Selasa atau hari Kamis Pak. Sampai 6 kali, 7 kali saya pernah. Saya bisa ketemu Bapak hari Selasa, hari Kamis. Saya lupa hari Selasa, Kamis. Sampai 7 kali tak. Ya sudahlah hari Kamis lah. Sesudah jam makan siang atau sebelum jam makan siang Pak. Sesudah deh, jam 2 jam 4, jam 4. Udah, ketemu Pak, sampai jumpa. Closing 2 juta. Kalau dia mau kamu ketemu lo. Saya pengen kenalan dengan Bapak, pengen kenalan dengan Bapak. Masa lu sombong gitu sih mau kenalan sama lu? Benar? Ya. Oke? Tapi kalau dia bilang gini, saya maunya ketemu sama dengan istri saya. Oke. Dia nggak mau terus percuma katanya, karena mau Ya udah, kalau gitu saya ke rumah Anda. kalau digangguin dan dia yang bikin janji sama istri. Oke Pak, kalau memang Bapak mau gitu, nanti saya telepon Bapak. Kalau itu bohong aja. Gitu. Dan dia memang ada keinginan kan? Udah.
Oh, di fake aja ada. Saya bingung Pak, mau fake yang mana Pak? Saya takut salah fake lagi Pak. Saya bisa ketemu Bapak di Selasa atau hari? Saya tahu Bapak sibuk Pak. Karena itu Bapak sibuk lah, maka saya telepon Bapak. Saya bisa ketemu Bapak di satu hari, di Selasa atau hari. Refnya sama. Lagu ada ref kan? Ya kita tadi juga harus ada ref juga. Kursi ada ref, semua ada ref kan? Benar. Oke. Waktu Bapak ketemu, memang ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu gitu. Langsung kenalan, ngobrol, waduh senang sekali saya ketemu dengan Bapak ya. Saya kalau ketemu saya senang sekali ketemu dengan Bapak. Bapak orangnya humble ya. Jadi dia udah gak berani sombong. You know? Ya, kita kalau muji di awal dia berani sombong gak? Bapak orang humble ya. Enggak lah, saya gak humble lah. Ya kan? Oke. Nah, waktu udah singkat ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau misalnya kita database kan sama saya kita tidak tahu orang sekitar kita. Saya belum pernah. Tapi saya ada coba ketemu, nah saya nggak gede. Cuma saya nggak gitu saja. Kenapa? Bagaimana kita meminjam kekuatan? Saya pernah ya, full call, dapat 1. Dari full call ini terus sampai 15 loh. Jaring ke bawah. Saya pernah itu sampai 15. Pusing enggak. Saya pernah kali. Memang nasabah yang saya sekarang ini hampir nggak kenal semua ya. Saya benar-benar ya, tapi jangan ikutin saya cold call nih saya. Tapi di habis cold call saya bikin jaringan, pakai dengan cara teknik telepon, ya kan? Nah, kita perlu latihan kayak gitu. Oke. Pak, boleh saya tanya tadi kurang jelas saya mengenai contoh meminjam kekuatan Wawa sama Yunus tadi, kita yang orang harus kita hubungi itu Yunus, Bapak Yunus, itu kenal Yunus. dengan Yunus. Ya, saya kenal Wawa. Pak Yunus, ya, pagi Pak Yunus, siapa ya? Oh, Supati. Siapa? Waduh, Supati. Supati mana dia? Tunggu dia nanya. Kalau orang nanya, kita jawab. Ini lebih lebih ada kekuatan. Jawab ya. Kemudian saya kenal Pak Yunus dari Wawa. Kemarin saya kenal Pak Wawa dari Wawa. Pak Pardi. Nah, kita kenalin dong. Wawa mana? Teman sekolah ya, teman kerja ya kan? Pak Pardi, kenalin dong, kenalin kamu sama teman saya Yunus. Saya bilang sih ya boleh aja. Jawab hal sedikit dong, ya kan? Bagaimana meminjam kekuatan sih? Wow, kalimat langsung. Kalau misalnya dia nggak mau kasih tahu, lu jangan kasih tahu, ya, lu jangan kasih tahu. Gua mau pakai, saya nggak mau pakai. Percuma dong, kita nggak pinjam kekuatan, benar? Pinjam kekuatan. Ya. Nanti dihubungin si Yunusnya gimana Pak? Nanti sebenarnya Jadi Wawanya dihubungin. kalau misalnya di Yunus hubungi kamu bilang dengerin aja, nggak usah bayar kok. Nggak bayar kan? Dengerin aja, nggak usah bayar kok. Kalau misalnya orang kasih referensi tapi dia sendiri nggak buka, gimana? Saya ada, dia nggak buka kan? Saya ngomong, dia memang nggak buka, kan dia pasti punya alasan nggak buka. Keuangan atau dia lagi ada masalah keuangan. Tapi engkau punya masalah apa? Masa terkait sama dia? Buka loh. Saya ada satu orang kasih referensi buka semua loh. Dia buka, direkturnya buka, anaknya buka, satu keluarga buka semua. Jangan merasa nggak pede. Tapi kalau asal dia berani kasih nama, itu udah bagus. Paham? Oke, kok pada diam semua. Sekian dan terima kasih. Ini ada sesuatu tip dari Jensen. Ayo kita beli tepuk tangan yang meriah dong.